Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fatul Qorib dengan NIM 232833035. Pada video kali ini saya akan menerangkan peran interaksi manusia dan komputer dalam bidang sistem informasi. Saya harap penjelasan yang akan saya berikan dapat dipahami dengan baik. Yang pertama, latar belakang. Di era digital yang serba terkomputerisasi saat ini, keberhasilan implementasi sistem informasi tidak lagi semata bergantung pada aspek teknologinya, namun juga seberapa baik interaksi antara manusia dan komputer. Inilah yang menjadikan disiplin interaksi manusia dan komputer atau IMK sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan. IMK merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer interaktif agar dapat digunakan secara optimal oleh pengguna manusia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip IMK, sistem informasi dapat dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Rumusan masalah. Kali ini saya akan membahas tentang apa definisi konsep, prinsip, dan model dalam IMK. Yang kedua, bagaimana peran dan relevansi IMK dalam sistem informasi. Yang ketiga, apa saja contoh penerapan IMK dalam merancang sistem informasi yang user-friendly. Yang keempat, apa tantangan dalam mengimplementasikan IMK untuk sistem informasi dan cara mengatasinya. Dan yang kelima, apa manfaat menerapkan IMK yang baik dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, kita akan membahas definisi, konsep, prinsip, dan model dalam IMK. Dimulai dari definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Selanjutnya, konsep penting dalam IMK. Yang pertama ada usability atau kegunaan, memudahkan pengguna, efektivitas, efisiensi, kepuasan pengguna. Yang kedua, user experience (UX), semua aspek interaksi pengguna dengan sistem. Yang ketiga ada human factor, kemampuan fisik kognitif manusia, ergonomi, antropometri, persepsi visual. Yang keempat ada interaksi multimodal, interaksi melalui multimodalitas, suara, sentuhan, dan gerakan. Yang kelima ada aksibilitas, penyediaan fitur untuk pengguna disabilitas. Yang keenam ada desain antarmuka pengguna, prinsip visibilitas, konsistensi, umpan balik, toleransi kesalahan. Dan yang terakhir ada metode evaluasi, usability testing, observasi pengguna, wawancara, dan analisis data. Selanjutnya ada prinsip dalam IMK. Dalam interaksi manusia dan komputer, prinsip-prinsip seperti visibilitas, pemetaan, konsistensi, umpan balik, dan toleransi kesalahan memegang peranan penting dalam merancang antarmuka pengguna yang efektif dan ramah pengguna. Prinsip visibilitas menekankan pentingnya membuat fungsi dan status sistem jelas bagi pengguna, sedangkan pemetaan menciptakan konsistensi antara kontrol sistem dan tindakan pengguna. Konsistensi juga diperlukan untuk mengurangi beban kognitif pengguna dan memfasilitasi adaptasi terhadap fitur-fitur baru. Umpan balik yang baik memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu tentang efek dari tindakan pengguna. Sementara toleransi kesalahan memastikan sistem dapat menangani kesalahan pengguna dengan baik. Selanjutnya ada model dalam IMK. Dalam IMK terdapat pula model-model yang digunakan untuk memahami interaksi manusia dan komputer dari berbagai perspektif. Salah satu model yang umum adalah model permodelan pengguna, yang membantu dalam memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan pengguna.
Model interaksi manusia dan komputer atau HCI juga penting karena memandu dalam memahami interaksi manusia dan komputer secara menyeluruh, termasuk bagaimana manusia memproses informasi, berinteraksi dengan antarmuka, dan bereaksi terhadap respons yang diberikan oleh sistem. Yang kedua, kita akan membahas peran dan relevansi IMK dalam sistem informasi. Relevansi IMK dalam sistem informasi. Interaksi manusia dan komputer memiliki relevansi yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi modern. Pengembangan sistem informasi yang sukses tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknisnya, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut dapat berinteraksi secara efektif dengan pengguna akhir. IMK memastikan bahwa antarmuka pengguna sistem informasi dirancang dengan memperhatikan kebutuhan, preferensi, dan keterbatasan pengguna manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip IMK, pengembang sistem informasi dapat menciptakan antarmuka yang lebih intuitif, ramah pengguna, dan responsif. Sebagai hasilnya, pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan sistem informasi, mengurangi kesalahan input, dan meningkatkan produktivitas. Peran IMK dalam sistem informasi. Interaksi manusia dan komputer telah menjadi elemen kunci yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi modern. IMK tidak hanya sekedar memfasilitasi interaksi manusia dan mesin, tetapi juga bertanggung jawab secara menyeluruh atas desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang benar-benar dapat digunakan secara efektif oleh pengguna dari berbagai kalangan. Salah satu peranan utama IMK dalam konteks sistem informasi adalah meningkatkan aksesibilitas sistem bagi semua pengguna dengan menerapkan prinsip-prinsip desain antarmuka yang intuitif, responsif, dan adaptif. IMK membuka peluang seluas-luasnya bagi pengguna dari berbagai latar belakang untuk dapat mengakses dan memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas contoh penerapan IMK dalam merancang sistem informasi yang user-friendly. Contoh penerapan IMK dalam sistem informasi. Penerapan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan sistem informasi sangatlah penting untuk menciptakan antarmuka pengguna yang efektif dan ramah pengguna. Berbagai contoh nyata menunjukkan bagaimana IMK diimplementasikan dalam sistem informasi untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal dan efisiensi dalam interaksi manusia dengan sistem. Contoh yang pertama ada sistem informasi di bidang pendidikan atau kita biasa sebut e-learning. Salah satu contoh yang menonjol adalah penerapan IMK dalam sistem e-learning di bidang pendidikan. E-learning telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses secara online. Dengan menerapkan konsep IMK, antarmuka e-learning dirancang untuk menjadi intuitif dan responsif. Misalnya, pengaturan navigasi yang jelas, penggunaan multimedia yang tepat, dan interaksi dua arah antara siswa dan pengajar memastikan pembelajaran yang efektif dan menarik. Contoh yang kedua, sistem informasi di bidang kesehatan atau EKIA. Di bidang kesehatan, aplikasi elektronik kesehatan ibu dan anak atau disingkat EKIA menjadi contoh penerapan IMK yang signifikan. EKIA memungkinkan orang tua untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak mereka secara real time dengan desain antarmuka yang ramah pengguna dan responsif, serta menyediakan rekomendasi nutrisi berdasarkan kebutuhan kalori anak. EKIA membantu orang tua dalam menjaga kesehatan anak mereka dengan lebih efektif. Pengguna dapat dengan mudah memahami informasi kesehatan yang disajikan dan berinteraksi dengan aplikasi tanpa kesulitan. Contoh yang ketiga ada sistem informasi di bidang bisnis digital atau e-commerce. Sistem e-commerce adalah contoh lain dari penerapan IMK yang sukses dalam konteks bisnis digital. Platform e-commerce
menyediakan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna untuk menjelajahi produk, melakukan pembelian, dan berinteraksi dengan penjual. Dengan desain antarmuka yang responsif, konsisten, dan memperhatikan preferensi pengguna, e-commerce dapat meningkatkan pengalaman belanja online pengguna dan meningkatkan konversi penjualan. Beberapa fitur seperti sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan proses pembayaran yang sederhana membantu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Yang keempat, kita akan membahas tantangan dalam mengimplementasikan IMK untuk sistem informasi dan cara mengatasinya. Kita akan membahas tantangan penerapan IMK dalam sistem informasi terlebih dahulu. Yang pertama ada keberagaman pengguna. Setiap pengguna memiliki keunikannya seperti usia, latar belakang, dan preferensi yang perlu diakomodasi dalam desain antarmuka. Yang kedua ada perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut adaptasi sistem agar desain antarmuka tetap relevan. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Pengembangan sistem memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup, yang mungkin menjadi kendala bagi organisasi. Yang keempat ada kesulitan dalam melakukan evaluasi. Evaluasi keberhasilan penerapan IMK seringkali kompleks dan memerlukan metode evaluasi yang tepat. Yang kelima ada hambatan organisasi. Kurangnya dukungan manajemen, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya IMK dapat menjadi hambatan. Selanjutnya, cara mengatasi tantangan penerapan IMK dalam sistem informasi. Yang pertama, melibatkan pengguna secara aktif. Dapat memasukkan pengguna secara langsung untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Tetap terdepan dalam tren teknologi dengan melakukan penelitian secara berkelanjutan. Yang ketiga, memanfaatkan pendekatan interaktif dan agili. Gunakan pendekatan pengembangan yang adaptif untuk memperbaiki desain secara cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keempat, menggunakan metode evaluasi yang tepat. Pilih metode evaluasi yang sesuai seperti uji pengguna untuk mengukur keberhasilan penerapan IMK. Yang kelima, membangun budaya yang mendukung IMK. Membangun budaya organisasi yang mendukung penerapan IMK melalui kesadaran dan pelatihan. Yang kelima, kita akan membahas manfaat menerapkan IMK yang baik dalam pengembangan sistem informasi. Manfaat penerapan IMK dalam sistem informasi. Yang pertama, produktivitas tinggi. Desain antarmuka yang ramah pengguna meningkatkan efisiensi pengguna, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, tingkat kesalahan rendah. Dengan umpan balik yang jelas, kesalahan pengguna dapat dikurangi, menghemat waktu dan sumber daya. 3. Kepuasan pengguna. Antarmuka yang memperhitungkan preferensi pengguna memberikan pengalaman yang lebih memuaskan. Yang keempat, aksesibilitas universal. Prinsip aksesibilitas memastikan pengguna dengan berbagai keterbatasan dapat mengakses sistem. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Sistem user-friendly dapat menjadi keunggulan, menarik lebih banyak pengguna, dan meningkatkan loyalitas. Yang keenam, biaya pelatihan teredukasi. Antarmuka yang intuitif mengurangi biaya pelatihan dan dukungan teknis. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan disiplin yang mempelajari cara merancang sistem komputer agar dapat digunakan secara optimal oleh pengguna manusia. Konsep kunci dalam IMK meliputi usability, user experience, dan human factors, aksesibilitas, dan desain antarmuka. IMK memiliki peran penting dalam menciptakan sistem informasi yang user-friendly dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti visibilitas, pemetaan, konsistensi, umpan balik, dan toleransi kesalahan. Meskipun terdapat tantangan dalam menerapkannya, seperti keberagaman pengguna, perubahan teknologi yang cepat, keterbatasan sumber daya,
kesulitan evaluasi, dan hambatan organisasi, strategi yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Penerapan IMK yang baik akan memberikan manfaat seperti produktivitas tinggi, tingkat kesalahan rendah, kepuasan pengguna, aksesibilitas universal, keunggulan kompetitif, serta biaya pelatihan yang lebih rendah. Saran, untuk menciptakan sistem informasi yang benar-benar user-friendly dan optimal bagi pengguna manusia, organisasi atau pengembang sistem perlu mempertimbangkan penerapan interaksi manusia dan komputer secara menyeluruh, tingkatkan kesadaran akan pentingnya IMK dalam pengembangan sistem informasi, libatkan pengguna sejak awal untuk memahami kebutuhan preferensi mereka melalui uji pengguna, wawancara, dan observasi. Alokasikan sumber daya yang memadai, baik dari segi waktu, tenaga kerja, maupun dana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip IMK secara optimal. Lakukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan terkait tren teknologi terbaru serta praktik terbaik IMK agar sistem informasi tetap relevan dan unggul. Dengan menerapkan IMK secara tepat, sistem informasi akan menjadi lebih efektif, efisien, dan memuaskan bagi penggunanya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.